Ini kita panggil Pak khusus. Jadi kalau Bapak dan Ibu kita rencananya 3 malam kemarin, malam ini sama besok malam khusus untuk Pak Roni dan Bu Roni yang alhamdulillah per hari 600 juta, putrinya yang masih muda banget udah 150 juta per hari. Nah besok kita manggil Mas Abi dan Mbak Lisa yang cair 500 miliar, setengah triliun dalam waktu 2 tahun. Kemarin baru cair 90 miliar, ini juga lagi nonton. Ini sekarang dicair 200 miliar. Nah mau saya Bapak dan Ibu, gurunya sama, ilmunya sama, mosok terkabulnya nggak sama. Betul? Nah makanya nyimak ya. Nanti satu pertanyaan tunai 1 miliar. Ayo lanjut. Bahkan dulu sering kejadian kemalingan ya Pak. Jadi setiap kemalingan dulu pertama kali saya manggil anak-anak yatim ke rumah tuh cuma 30 orang anak. Terus ketemu lagi Pak Haji kemalingan. Jadi dia tuh Pak Haji tuh kalau ngelihat muka saya udah tahu apa yang mau saya tanyain. Kenapa? Lu mau nanya kenapa udah sedekah masih kemalingan? Iya maksud saya mau nanya itu tapi saya takut. Udah sedekah tapi masih kemalingan. Harusnya kan enggak ya. Mana ada orang sedekah kemalingan. Kok masih kemalingan gitu. Sebenarnya pengen nanya tapi takut. Akhirnya diem aja mandangin Pak Haji. Pak Haji yang ngomong, kenapa? Lu mau nanya gua? Kenapa udah sedekah masih kemalingan? Itu 2014 bos. 2014, 10 tahun yang lalu. Saya bilang, iya Pak Haji saya mau nanya itu tapi saya ngeri. Karena kalau beliau udah bilang blow on. Dia bilang gini, beliau bilang, ya udah Bu, kemalingan itu namanya sedekah paksa. Kalau lu nggak mau disedekahnya dipaksa, bisa nggak lu sedekahnya sukarela? Jadi rumah lu sekarang muatnya berapa anak, gua kirim ke lu, gua tambahin ya. Jadi Bu kemalingan bukan ditambahin modal sama beliau, ditambahin sedekah, suruh sedekah, tambah sedekahnya. Logikanya harusnya, ini gua modalin. Itu enggak, kami malah dikuras, tambah lagi ya yatimnya ya. Iya Pak Haji, iya. Jadi berapa? Jadi sekarang berapa jadi? Sekarang 99 anak yatim. Tadinya 30. Harusnya dikurangin ya atau saya kasih modal ya. Ini malah saya tambahin anak yatim. Udahlah kasihan lah ya, lagi kemalingan udah libur aja dulu ngajinya. Ngajinya gitu. Libur. Malah saya tambahin anaknya 99 anak yatim. Malah ditambah Pak. Tapi alhamdulillah ketika anak yatim sudah pas gitu kan, itu alhamdulillah nggak pernah ada lagi yang hilang, nggak pernah ada lagi. Jangan pun dulu ya Pak, jangan pun hal-hal yang berharga, banner aja, banner yang di depan toko itu kalau pagi suka habis hilang. Tapi sekarang alhamdulillah, padahal dulu ada satpam, sekarang nggak ada satpam, alhamdulillah satpamnya langsung. Ya dari Allah gitu. Tepuk tangan dong. Bu, sebenarnya nih kita harus bersyukur yang dicolong sama maling banner, motor, bahasanya. Alhamdulillah. Kok mesti alhamdulillah Pak Haji? Kebetulan alat kelamin suami kita nggak dimaling orang. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Itu barang berharga ya Bu ya. Jangan sampai amit-amit ya Bu. Nyaris. Aduh. Pokoknya amit-amit dah itu mah jangan sampai kesenggol-senggol orang dah buat saya doang. Jadi emang begitu. Jadi dulu saya juga nggak paham kenapa kehilangan ditambah sedekahnya. Bukan dikurangin dulu nah, kasihan lu lagi kemalingan ngaji liburan aja dulu deh kasihan biar cepet pulih tuh. Bukan gitu Bu, tapi ditambah lagi. Sampai-sampai suami saya sempat protes tuh karena anak yatimnya ditambah terus dan rumah saya kan rumah kecil. Kecil waktu itu belum ada tempat ngaji di belakang, paling cukup 50 orang anak, dikirimnya 175 orang anak. Tepuk tangan dong. Iya. Kenapa protes suami saya? Bukan protes karena sedekahnya, bukan. Tapi karena anak yatim habis ngaji kayak kecebur empang. Keringetnya basah karena saking panasnya. Gitu. Dan itu mau makan aja ya Pak. Anak yatim tuh nggak bisa naruh piring di lantai. Harus gini ditampak. Karena nggak muat.
Si Ustadz kalau mau makan di atas sound buat ngaji, pengeras suaranya di situ dia duduk baru bisa makan. Itu saking penuhnya dengan anak yatim. Alhamdulillah efeknya Pak Bu luar biasa memang. Semuanya di luar pemikiran saya, di luar pemikiran suami saya, benar nggak Pak? Silakan. Ya, jadi Pak Roni dan Bu Roni ini alhamdulillah ngundang anak yatim sampai hari ini. Dari 2014 sampai hari ini dia masih ngundang anak yatim. Kalau kita kan nggak berani Pak, ngundang anak yatim sebulan sekali. Pengen hajatnya diijab keras-keras, kaya raya tajir melintir. Kaya belum, alat kelamin udah melintir. Lanjut bos. Makanya kan alhamdulillah nih akhir-akhir ini Pak Haji sering setahun inilah ya Pak Haji ya, kirim tamunya ke saya yang sudah privat. Benar, jadi semua tamu ketika saya tanya hajatnya apa, kaya raya, tajir melintir, iya saya ketawa. Ibu kenapa ketawa? Ya ketawa aja kan, emang nggak boleh ketawa saya bilang gitu. Jadi hajatnya kaya raya, tajir melintir, siapapun sama, maunya kaya raya, tajir melintir intinya, gitu. Tapi berproses dulu, mantes-mantesin, gitu. Udah bisa belum menerima hal-hal yang tidak disukai dari Allah, kita terimanya dengan kebahagiaan. Gitu. Bisa belum nyampe nih targetnya, omsetnya belum nyampe sesuai yang kita inginkan, tapi setiap kita lihat pembukuannya, setiap anak-anak laporan bisa nggak alhamdulillah, besok pasti 2M. Ketika sekarang laporan mama omsetnya segini, alhamdulillah besok pasti 2M. Gitu. Berani nggak? Gitu. Kadang kan kita enggak, nih belum terkabul nih. Pak Haji, kapan terkabulnya? Kan udah sedekah. Udah sedekah A, sudah sedekah B. Gitu. Tidak mau menikmati prosesnya. Padahal itu hutang, kalau dinikmati prosesnya enak juga. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Kenapa saya bilang enak juga? Karena nikmat ibadah itu berbeda. Ketika kita lagi terpuruk, nikmat ibadahnya naik, Bu. Kenapa? Udah mentok, nggak ada yang bisa dilakuin kecuali ibadah. Iya nggak? Dan kita akan ngerasa nikmat banget. Makanya saya bilang ini bukannya musibah, ini bukan ujian, bukan cobaan, tapi anugerah, gitu. Karena kalau saya tidak dikasih sama Allah anugerah hutang yang miliaran itu, bisa jadi sampai saat ini saya tidak pernah belajar ilmu. Islam saya Islam keturunan, Islam dari orok. Jadi Islamnya saya nggak ngulik ilmunya, kenapa saya harus sholat, kenapa saya harus sedekah, kenapa saya harus kurban, kenapa saya harus puasa, saya nggak ngulik. Gitu, yang saya kerjakan ibadahnya ngikut ngekor orang tua saya. Kata orang tua saya sholat, jadi sholat saya karena takut. Kata orang tua saya harus sedekah. Kata orang tua saya harus begini-begini, saya ngikut terus. Jadi tidak ngulik ilmunya, kenapa harus sedekah, apa efeknya. Seperti qobliyah dan ba'diyah aja. Ketika Pak Haji maksain saya harus qobliyah dan ba'diyah, itu luar biasa. Karena yang saya cerna, yang saya tahu, qobliyah dan ba'diyah itu sunnah. Dan ketika sunnah saya kerjakan, saya mendapatkan pahala. Ketika sunnah saya tinggalkan, saya tidak berdosa. Makanya saya pikir aman kalau saya tidak qobliyah dan ba'diyah. Aman kalau saya cuma sholat wajib aja. Benar nggak Pak? Ada nggak yang satu pemikiran dengan saya nih? Gitu kan? Ya udah, kalau aman nanti tinggalin nggak apa-apa dong. Tapi Pak Haji maksa. Ayo qobliyah dan ba'diyah nggak boleh bolong. Qobliyah dan ba'diyah nggak boleh bolong. Saya kerjain tapi tetap nggak mudeng. Kenapa dipaksa qobliyah dan ba'diyah? Kenapa harus dipaksa tahajud? Kenapa dipaksa sedekah gitu? Dulu waktu dipaksa emang kurang nyaman, tapi ketika terkabul nyaman banget. Ketika dipaksa untuk sedekah, Pak Haji apa sih kayak bareng hutang, sedekah dipaksa-paksa. Karena cuma Pak Haji Dwi yang bisa maksa tamunya buat sedekah. Saya kemanapun pergi cari syariat istilahnya, nggak ada yang dipaksa sedekah. Adanya bayar apa? Mahar, ya kan? Atau untuk beli minyak. Ada punya pengalaman sama nggak nih? Sama. Tepuk tangan dong.
Sama ilmunya, cuman beda guru ya. Kalau ini gurunya di Parung ya. Kalau bapak dan ibu gurunya di kampung. Jadi dijelajah itu Pak Haji, walaupun jauh-jauh nih ada yang ini nih asakti nih. Iya. Oh kita cari. Sama. Sama. Oh ini sakti nih bisa bikin kaya nih, kita cari. Dicari, termasuk kameramen. Kameramen juga begitu dulu. Sama yang megang mic tuh, Uje tuh. Jangan-jangan wafaknya kameramen banyak juga ya? Iya. Kameramen. Ada yang di gesper ya? Ada yang di kantong, ada yang di dompet, ada yang di mana lagi? Di laci. Luar biasa, ada yang dikalungin ya jimatnya ya? Di cincin, bener. Banyak banget gitu. Jadi itu diulang-ulang, udah jelas nggak terkobul, diulang-ulang. Iya benar, karena belum. Tepuk tangan dong pengakuan. Alhamdulillah. Pasien ngaku. Jujur berarti ya. Jujur. Jadi ternyata itu tuh ya boleh dibilang sudahlah lupakan. Jadi yang benar itu ternyata memperbaiki akhlak kita. Bahkan Rasul pun Allah utus ke bumi ini untuk memperbaiki apa Bu? Akhlak. Jadi pelepasan sifat 18 merubah akhlak tidak? Merubah akhlak. Jadi ketika kita lebih baik, semuanya kehidupan kita akan membaik. Itu rezeki kita membaik, rumah tangga kita membaik, kemudian anak-anak akhlaknya juga semakin baik. Setelah semuanya baik, pro ke kita semua itu luar biasa. Kebahagiaan banget, bukan cuma harta, tapi juga kehidupan kita lebih bahagia. Gitu, suami yang tadinya kalau kita minta apa-apa agak ngambek ya, apalagi kalau yang diminta mahal-mahal amat. Ya, sekarang alhamdulillah mama mau apa dibeliin. Bahkan tidak diminta pun dibelikan. Gitu, itu kan sangat luar biasa. Yang Tepuk tangan dong. Suami yang waras. Istrinya nggak minta duit, langsung ditransfer 5 juta buat jalan-jalan sama anak, buat nonton, buat bioskop. Padahal tiket bioskop berapa harganya? Iya. Makan berapa dikasih 5 juta. Iya. Wow, tepuk tangan dong bro. Suami tercinta. Kayak contoh misalnya dulu ketika saya mau pakai perhiasan emas, suami saya bilang rugi. Kalau istrinya pakai emas rugi. Ada nggak yang kayak gitu nih? Kenapa? Mending buat modal. Buat modal, kan kalau dibeliin rokok besok udah naik lagi. Dibeliin beras besok udah naik lagi harganya. Kalau dibeliin emas mati duitnya, rugi. Yeah. Jadi bawa ke toko emas ya di BSD ya. Toko emas di BSD yang ngetop ya. Namanya apa tuh? Anugerah. Gubrak. Jadi kalau dulu dilarang sekarang dibelikan diam-diam. Ya, tahu-tahu dikasih emas, senang nggak Bu? Banget. Pak senang Pak. Besok diam-diam beliin ya Pak ya. Tukang hasud. Ini dibeliin enggak, malah sama suaminya dititipin ke istrinya apa? Bon utang. Gubrak, bon utang. Ayo Bapak mungkin mau testimoni. Main ayah. Iya, main silakan. Main gak? Ya, boleh. Udah main. Ya. Ya, boleh. Boleh. Ini tuh anak hasil RDAY, Pak. Kan suruh ML tiap hari. Itu bonusnya bunting. Bonus. Alhamdulillah 11 tahun. Baru Kosong. punya adik, 10 tahun kosong. Jadi 11 tahun si kakak baru ada adiknya. Hasil maksa tuh Pak, Bu. Udah gitu, saya boleh cerita nih, dari terkabulnya hamil, saya disuruh minta lagi ketika anak yatim mau umroh ya Pak Haji ya. Ya, mau umroh. Karena Pak Haji bilang begini, bisa nggak lu dampingin anak yatim ke Mekah? Hah? Ke Mekah, hutang aja belum lunas, saya bilang gitu. Iya. Mau ke Mekah. Udah gitu kata suami saya gini, Mah, minta sama Allah, sekarang kita umroh sama anak yatim. Saya bilang apa? Nggak mau. Kok nggak mau? Udah minta, gitu kan, sama Allah. Nggak mau. Kenapa nggak mau? Kebanyakan yang diminta, Papa. Ini udah utang udah hampir lunas, walaupun belum full lunas, ini udah bagus banget lah.
Ibaratnya terus kemudian kehamilan yang 10 tahun ditunggu-tunggu hamil, lalu banyak hal lagi keajaiban-keajaiban yang lain, keindahan-keindahan yang Allah kasih. Ini kita masih minta. Malu udah jangan minta. Kata Pak Haji, suruh dampingin, dia kekeh juga Pak Haji. Kalau udah Pak Haji ngomong harus kerjakan. Gitu. Saya bilang, ya udah deh, saya minta deh sama Allah, tapi sedekah tambahin ya, gitu. Karena kalau nggak ditambahin sedekahnya malu, udah terlalu banyak yang dikabulkan. Gitu. Jadi caranya gimana nih supaya kita pede ke Allahnya? Tambah sedekahnya, tambah ibadahnya. Jadi ketika kita berdoa juga pede, gitu. Maka waktu itu, waktu Pak Haji memerintahkan saya umroh, waktu itu saya belum pegang uang. Jadi pegang uang sih tiap hari pegang uang, tapi kan uang dagang, uang muter gitu kan. Sedangkan umroh kan bertiga, gitu. Waktu itu belum kebayang nih uangnya dari mana. Terus kami putuskan, udah kita pergi berdua Pak, gitu. Kita dampingin anak yatim berdua. Uangnya ada, pasti ada. Karena saya dipaksa tadi, saya harus bilang yang positif, gitu. Uangnya ada mah, uangnya pasti ada. Tapi ketika saya mau berangkat umroh berdua, anak saya nangis mau ikut. Yang nomor 3, saya bilang gini, Haura, kita tuh mau pergi ke Mekah, bukan ke Parung. Bukan ke pasar Parung yang kamu bisa dipangku Ke sama Mekah mama. bos, bukan ke Parung bos. Jadi bukan ke pasar yang kamu bisa naik angkot mama pangku gitu. Ini ke Mekah harus punya paspor sendiri, ongkosnya juga sendiri kan begitu. Sama pulanya seperti orang dewasa. Ya nggak apa-apa mama, aku mau umroh. Ya udah kamu minta sama Allah. Karena ini anak sudah terlatih minta sama Allah, dia berdoa minta sama Tuhannya. Dan alhamdulillah kami bertiga berangkat plus oleh-olehnya. Tepuk tangan dong. Nanti kan Februari kita umroh Pak, 160 anak yatim Februari. Saya maunya Bapak dan Ibu yang hadir di sini dan yang nonton YouTube bisa jadi pendamping anak yatim gratis. Mau gak? Nah makanya Bapak dan Ibu coba latihan sholat tahajud. Jangan malu-maluin kayak pendamping kemarin. Anak yatimnya udah bangun jam 1, jam 2 udah berangkat ke masjid. Ini pendampingnya masih tidur. Aduh, ya karena nggak pernah latihan tahajud. Makanya Bapak dan Ibu besok pendampingnya harus diseleksi. Minimal alat kelaminnya mesti rapet. Tepuk tangan dong. Ayo Pak, testimoni Pak. Ayo bos. Ayo. So. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang dulu saya sebelum kenal Pak Haji, lagi sedang jatuh-jatuhnya kita nyari syariat kemana aja. Bahkan ada yang perjalanan 2 hari 2 malam. Perjalanan bukan sekitar Parung gitu. Jadi kata orang di sana, daerah sana bagus, kita ikutin. Terus ada juga teman yang ngajakin ke Gunung Kawi. Kemana Pak Bu? Ke Gunung Kawi. Saya bilang ya saya orang Islam gitu ya. Sekalipun mentok gimana juga nggak bakalan mau, saya bilang gitu. Tapi lama kelamaan saya ketemu Pak Haji Obing, terus diajak kemari. Gurunya Pak Haji Obing. Kebetulan Pak Haji Obing juga di sini berguru ke sini Pak Haji Obing. Lanjut bos. Terus diajak kemari, ya setelah itu ya udah yang lain semua dibuang-buangin, ya kita jalanin yang Pak Haji ajarin gitu. Jadi jimatnya dibuang ke laut Pak Bu. Habis Dibuangin sama saya, yang di laci, yang di dompet, yang di sabuk, yang di jaket. Udah bisa kebayang belum yang diucapin Pak Roni? Apa? Jimat. Yang di laci, yang di saku, yang di atas pintu, yang di pintu tuh suka ada tulisannya wafak, yang di lemeniting, yang ditanam. Nggak boleh Pak. Karena kan dia hidup. Buktinya hidup apa? Masukin ke dalam lemari, tutup lemarinya dari setengah 12 sampai setengah 1, itu pasti bunyi gluduk. Nah itu kan berarti ada nyawanya. Kita makannya sepiring, dia makannya sebaskom.
duit berapapun habis. Memang sih proyek banyak, tapi utang jadi banyak. Iya, karena muka lu muka hodam. Tepuk tangan dong. Humor, biar nggak ngantuk. Humor. Jadi rezekinya banyak tapi nggak jumantel ya Pak Haji. Iya. Gitu, nggak pernah nyisa, yang ada utang tambah besar, utang tambah banyak gitu. Kebeli si tanah tapi nyicil. Kebeli si motor nyicil, mobil nyicil. Jadi seperti itu. Tapi setelah kita beralih ke ilmu RDAY, alhamdulillah semuanya terkabul. Tidak ada hajat saya 2014 yang gagal terkabul, nggak ada. Jadi semuanya terkabul. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Coba dengerin dari ucapannya Bu Roni. Tidak ada hajat saya satupun yang tidak terkabul tuh. Bapak dan Ibu juga pasti hajatnya terkabul. Kan ini lagi proses. Benar? Iya, jadi jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau kita baru datang ilmunya mikir, komen, ngeluh. Nah, coba jangan. Jadi jalanin, syukurin, nikmatin. Ini kan enggak. Utang enggak mau dinikmatin. Nikmatin, Pak. Kok Pak Haji bisa suruh nambah utang lagi? Enggak apa-apa, Pak, buat oleh-oleh. Nanti di akhirat maksud nggak bawa oleh-oleh. Sayang dong. Nanti kan ditanya malaikat, itu apa Bu Tanti yang dibawa Bu Tanti? Ini oleh-oleh riba malaikat. Alhamdulillah. Lanjut bos. Ayo. Terus saya lanjut apa yang diajarkan sama Pak Haji, suruh tahajud, sholat 5 waktu jangan ditinggalin, badiah qobliyah kerjain. Terus saya jalanin, alhamdulillah banyak perubahan gitu. Larangan-larangan Pak Haji artinya yang nggak boleh dikerjain saya ikutin. Contohnya saya sering dulu ngasih-ngasih ke anak yatim, habis sholat tahajud itu nggak boleh, itu kan pantangan. Kalau kita lihat sekarang kan orang gitu, sekalipun dilarang sama Pak Haji tetap nyawer, nggak boleh nyawer. Padahal kan itu pantangan. Kalau di sini, kalau di tempat lain oke lah. Kalau di sini pantangan. Itu hajatnya lemot, Pak. Memang awalnya terkabul 1-2, tapi setelah itu kegerus langsung kegerus. Yang tadinya kita ini ada nih Pak Haji habis nyawer, saya ada yang cair. Bener cair. Paling 2-3 cair. Besoknya langsung minus. Dalam bener ngejejek. Dan ini udah dialamin. Makanya saya bilang jangan nyawer ya. Tadi malam Bapak lihat emang ada yang nyawer. Tapi kita udah kasih tahu gimana ya. Ya udahlah, nanti juga mentok, pasti mentok. Alhamdulillah, pasti mentok. Kok Pak Haji sabdain? Biarin dah. Emang gue disabdain. Lanjut bos. Ya. Kalau bisa ya arahan Pak Haji kita ikutin. Kalau pengalaman saya, apa yang Pak Haji ajarkan selalu saya ikutin. Kalau saya sekali ngelihat kesalahan, ya kerasa gitu Pak. Jadi arahan Pak Haji terus saya ikutin gitu. Jadi pantangan-pantangan. Jadi sayang kita kemari apalagi jauh-jauh gitu kan. Hajat kita lemot gitu. Ntar sama Pak Haji ngomong, Pak Haji gimana ini saya udah sedekah ini sedekah itu, tapi hajat saya lemot. Emang tapi pantangannya masih dijalanin kan gitu. Ya, ibarat ini aja, berobat ke dokter gitu kan. Misalnya penyakitnya apa, asam urat yang tidak boleh dimakan A, B, C, D gitu. Kita masih langgar, tetap nggak asam uratnya, walaupun sudah minum obatnya gitu. Dan kita ini kan kesini bukan cuma minta diaminkan sama anak yatim, bukan cuma minta keberkahan dari sedekah, tapi adalah meminta ilmunya kepada Bapak Haji Dwi Susanto. Jadi penting banget kita punya adab di dalam berguru, gitu. Karena memang pada kenyataannya adab itu lebih tinggi pangkatnya daripada ilmu.
Jadi bagaimana caranya kita mahabbah kepada guru, tahu tata caranya bagaimana menyenangkan hati guru, mencari ridhonya, kan begitu. Gitu. Di Islam diajarkan mahabbah kepada guru. Jadi sering juga ada cerita bahwa ada satu santri yang nyantri di seorang kiai yang pekerjaannya hanya melayani gurunya. Pekerjaannya melayani, jadi pelayannya justru malah karena sibuknya melayani sang guru, dia sampai sibuk tidak bisa belajar. Tetapi ketika keluar dari pesantren, alhamdulillah yang saya lihat tuh, kalau ada santri yang seperti itu, pasti keluar jadi kiai. Pasti keluar tuh muridnya banyak, pasti keluar jadi pesantren, punya pesantren. Tepuk tangan dulu dong. Wow, luar biasa. Jadi ibu bapak mahabbah kepada guru itu luar biasa gitu. Karena memang kita di Islam diajarkan adab, tata cara kita menghargai guru kita bagaimana, kan gitu. Bila mana ada larangan-larangan guru kita yang kita langgar, bagaimana hajat kita mau terkabul? Atau kita sulit menghargai yang memberi ilmu, kan begitu. Jadi terkadang ini sudah diajarkan, itu sudah diajarkan, ini pantangannya tetap dilanggar, kan gitu. Tahajudnya iya tahajud, kemudian berdoanya iya berdoa, sedekahnya iya sedekah. Tapi pantangannya seperti ilmu 18-nya juga masih tetap dijalanin. Kemudian apa yang Pak Haji, jangan gini ya kita masih langgar gitu. Nah itu yang membuat hajatnya lemot gitu. Nah kalau kita mau cepat bagaimana nih kita nih gitu. Jadi kita juga di dalam belajar harus cerdas, harus buka pemikiran kita, hati kita untuk menerima ilmu gitu. Kalau hati kita tertutup menjalankan apa aja yang kita mau, ya gimana mau terkabul hajatnya, kan gitu. Bila mana Pak Haji sudah menyabdakan jangan ini ya, jangan nyawer ya, udah deh jangan deh. Kalau kita mau sedekah, tulis aja deh di situ, gitu. Kalau saya dulu kan, kenapa dulu saya sedekah cikis, sedekah susu, itu juga sabdanya beliau. Dan mungkin saat itu yatimnya belum seperti sekarang, tamunya belum seperti sekarang, gitu. Mungkin ada alasan-alasan beliau yang kita tidak tahu. Karena saya juga dulu kalau dilarang nih, Pak Haji kenapa ngelarang ya? Tapi kalau dilarang, saya pasti tidak lakukan. Dan memang jawabannya tidak saat itu, gitu. Jawabannya nanti kita ngerti, oh pantas Pak Haji ngelarang A. Oh ternyata ini loh akibatnya kalau melanggar larangan gitu. Jadi memang ada beberapa hal sabdanya beliau yang kadang sekarang belum kita terpikirkan apa sebabnya gitu. Kayak dulu misalnya ketika saya mau jual tanah saya, jual aset saya, beliau bilang jangan dijual, beli lagi. Kan itu gak masuk akal. Tapi itu benar-benar terjadi gitu. Dan alhamdulillah bukan satu gitu. Beli lagi dan beli lagi gitu. Jadi milik semua. Tepuk tangan dong. Bapak dan Ibu emang masih inget gak sih sabda saya yang paling manjur? ML setiap hari. Udah dipraktekin belum? Kenapa? Coba cerita. Sabda saya yang paling manjur, super manjur sabdanya. ML setiap hari. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat istrinya bosan, cari foto artis taruh di mukanya istri kita. Dibuat topeng ya, Pak Haji. Jadi kalau bosan sama Roni pakai topeng, Pak Haji. Iya. Beneran nih? Iya. Pakai topeng, Pak. Kalau yang laki jangan pakai topengnya Mr. Bean ya. Soalnya ntar jadi kitanya lemot. Carilah topengnya kameramen gitu lah. Jadi sabda saya yang paling manjur itu ML setiap hari. Lanjut. 3 kali. Sesering mungkin sampai ledes. Lebih sering lebih baik ibu, mangga silahkan ditawarin suaminya, diservis dengan baik. Jangan lupa sebelum nawarin mandi dulu, dandan dulu, pakai parfum yang wangi, pakai perhiasan, pakai baju yang bagus, yang pantas. Jangan ketika nawarin suami abis nyayur asem.
Ini nawarin suami Nenen, pentilnya belum dibersihin. Habis Nenen suaminya masuk UGD. Ada tamu saya tuh, aduh. Hobinya pakai baju hitam loh. Aduh. Kan suaminya lapor ke saya, Pak Haji tolong dong kasih tahu istri saya katanya. Aduh. Jadi pentilnya dibersihin dulu, Bu, baru dinenenin suaminya. Hah? Bekas apaan? Jadi jangan keringetan. Jangan keringetan, kasihan. Suaminya ilfil, iya nggak Pak? Kayaknya pengen nyari ya wangi-wangi tuh kameramen ketawa terus tuh. Pengalaman kameramen. Jadi nawarin ada etikanya Bu, bagaimana caranya supaya suami mau. Ini mah nawarin tapi berharap suami nggak mau. Iya nggak? Ayo Pak mau nggak Pak? Kalau nggak mau ya udah gitu. Iya. Belum jawab suaminya. Kalau nggak mau ya udah. Ya Allah belum jawab suami. Nunggu dulu lah. Belum suaminya jawab, istri udah ngomong gitu ya udah kalau nggak mau gitu. Nah jadi kan. Ini nenenin istrinya masih pakai celana jeans. Janganlah masih pakai celana panjang. Aduh. Kalau nenenin BH-nya dibuka, ini BH-nya nggak dibuka. Akhirnya matanya suaminya kepencet-pencet ada. Kok Pak Haji tahu? Aduh. Iya, nenenin istrinya masih pakai celana jeans. Aduh, janganlah. Nenenin BH-nya dibuka, ini nggak dibuka, masih dikancingin. Akhirnya suaminya sampai penyok-penyok. Lanjut. Karena saya pernah punya pengalaman tuh gitu. Ada tamu datang ke saya minta resep. Saya bilang ya udah saya kasih resep yang paling mudah dan enak. ML. Suaminya datang ke saya. Mau gimana saya mau ML sama dia, nawarinnya juga belum mandi. Nawarinnya gimana coba? Pak mau nggak nih Pak, mumpung saya belum mandi. Mumpung belum mandi. Iya, akhirnya ML-nya di ember. Aduh, ML di ember. Bisa kebayang dong ML di ember. Jadi ibu-ibu tuh kebanyakan Pak Haji kalau melayani suaminya nggak mau mandi 2 kali. Itu benar gak sih? Males mandi lagi. Tunjuk tangan. Ya, yang tunjuk tangan saya kasih 10M. Ya. Nggak apa-apa dah, gue korban 10M dah. Ya elah, ML nggak mau mandi deh. Jadi maunya habis ML udah mandi, nggak usah mandi lagi gitu, cuma sekali. Tapi kan suaminya gamut Bu. Gimana mau bangun? Walaupun udah dicentongin tetap nggak bangun-bangun. Kan begitu. Jadi yang salah bukan centongnya ya. Yang salah siapa? Makanya bener banget tuh kata Pak Haji harus mantes-mantesin. Ya ketika nawarin suami mantes-mantesin lah gitu. Pakai bedak lah walaupun bedak talak ya kan. Ada harum-harumnya gitu. Ini malah pakai bedaknya bedak Doris. Tahu gak bedak Doris? Hah? Yang buat guguk. Ada bedak guguk namanya mereknya Doris. Bedak guguk. Ya kan gue punya guguk herder di bawah 7 ekor. Pakai bedak Doris. Makanya saya bilang gimana? Bapak nggak ngaceng? Boro-boro Pak Haji ini pakai bedak Doris. Lanjut Mas. Ayo Pak. Jadi kita tuh istri nawarin suami tapi berharap suaminya nggak mau gitu. Nawarinnya spek doang gitu. Kali aja spek juga terkabul katanya. Bahkan boleh, ada juga yang nanya gini, Bu, boleh nggak Bu ML-nya dimasukin doang terus udahan? Iya, ML cuma dimasukin doang. Emang ada Bu gitu? Jangan. Diayun. Neng. Assalamualaikum doang. Pret. Jangan. Dinikmatin, dijalanin sambil bersyukur gitu. Waduh, si ibu ini banyak pengalaman ibu-ibu ya. Jadi ada triknya juga supaya suami tahan lama.
Ada triknya, ada caranya. Ya kan Pak? Bener nggak? Setuju nggak? Ya tadi kan dipersiapkan dengan baik, penampilannya baik kan begitu. Suami juga nggak gatel lihat muka kita. Jadi nggak usah pakai topeng artis gitu. Apalagi kalau suaminya udah berduit Pak. Ya udah ganteng aja laki kita udah. Gitu kan. Makanya istrinya harus mau tuh dandan dulu buat suami. Ini enggak katanya, mama kalau mau kondangan cantik banget, kira ngelayanin aku pucet. Termasuk beliau dulu suka protes. Bener gak? Coba ngomong. Tepuk tangan dong. Iya. Bisa gak ibu-ibu dipraktekin tadi pengalamannya Bu Roni? Bisa ya? Kapan mau praktekin? Besok. Malam ini aja. Hah? Latihan. Ini mumpung ada bapak-bapak nih, banyak testimoninya, latihan. Bapak-bapak testimoni. Jadi bapak ibu-ibu, jadi kalau mau nenenin suami, pentilnya dibersihin dulu. Mungkin ibu capek, mungkin ibu karena tadi habis masak atau apa gitu. Terus kalau mau mentilin suami, BH-nya dibuka. Jangan BH-nya masih dikancing. Kenapa? Pipinya suami pada penyok. Tepuk tangan dong. Ini Pak Haji acaranya ngebahas apa sih? Bukannya pencerahan, kok membahas seputar nenen. Iya, soalnya memang agak ngomongnya guyon Bu, tapi itu yang bikin kita terkabul. Bu Roni buktinya kan awalnya 15 juta penghasilannya per hari. Sekarang alhamdulillah udah 600 juta per hari. Ketimbang nenen doang dibuka apa BH-nya? Sebentar kan 600 juta. Kasian kan pipi suami jadi penyok-penyok. Aduh, tepuk tangan dulu dong untuk suami kita tercinta. Lanjut. Kita ngebahas nenen dulu ya. 2 menit aja nenen. Iya, mumpung bini gue nonton. Kita pengen cepat terkabul gitu, ikutin arahan Pak Haji gitu. Masalahnya kalau suami kalau mau berhubungan intim, kalau ada yang baunya kurang sedap pasti nggak bakalan bangun Bu. Iya, iya kan? Gimana bos? Gimana? Mumpung bini gue nonton nih, ngebahas. Ayo bos, bini gue senyum nih, dia ngirimin. Iya, kalau kita mau berhubungan intim tuh, kalau ada yang rasanya kurang enak baunya, pasti suami itu nggak bakalan gairah, nggak bakalan bangun. Padahal udah dikeplak centang. Jadi usahain kalau kita mau nawarin suami itu kita rapi, jangan mau kondangan doang, jangan baju bolong di pinggang, bolong di depan. Tepuk tangan ya, tepuk tangan. Bahkan ada yang bilang masih bau ompol bocah katanya. Bagaimana suami mau nafsu, ya kan Pak? Iya, harus dipersiapkan Bu. Gitu. Bini gue senyum tuh bini gue. Apalagi hajat kita gede nih kan, pengen tajir melintir gitu. Usahakan gitu. Bagi yang nggak punya suami ya berdoa supaya cepat punya suami. Alah gue sediain bandot. Oh iya. Udah ada bandot di bawah. Kalau yang nggak punya istri ya berdoa supaya cepat punya istri kan gitu. Pasti itu. Kita yakin. Makanya Pak Haji bilang ntar utang lu lunas sama keluanan juga gitu. Makanya kita semangat Bu. Soalnya ilmunya enak. Ilmunya enak. Hasilnya nikmat. Sama. Jadi rezekinya banyak. Kepuasannya juga beda Bu. Kepuasannya beda ya. Iya.
Jadi aturan 1 kali bisa kuat 3 kali kan gitu. Ini baru sampai tuh assalamualaikum. Yang dicium ibu ompol gimana? Iya. Pas dicium istrinya bau ompol, gubrak. Tepuk tangan dulu dong. Bini gue senyum-senyum tuh bos. Bini gue nonton senyum-senyum. Terus lanjut tuh bos. Ya usahakan ya. Jadi kita pengen cepat terkabul tuh enak itu resepnya. Jadi kadang nih kita nih perempuan suka nyalahinnya suami terus. Alah bapak baru masuk assalamualaikum udahan. Ya istrinya nggak bawa gairah gimana bapaknya mau bertahan lama ya? Bener nggak? Tepuk tangan dong. Jadi Bu tenang aja. Surga itu, kunci surga itu ada pada suami. Gitu. Maka ketika beliau bahagia kita dapat tuh kunci surganya. Tapi jangan lupa para suami, berkahnya suami ada pada istri. Makanya di RDAY kalau berobat harus berdua. Karena supaya klop nih, gitu. Satu sama lain tidak saling menyalahkan. Ini gimana mau terkabul? Satu sama lain menyalahkan terus. Ke ibu sih nggak nawar-nawarin. Ya bapak nggak bangun-bangun. Sekalinya ditawarin cuma assalamualaikum doang beres, ngotor-ngotorin doang gitu. jadi gimana caranya nih kita hubungan suami istrinya diperbaiki kualitasnya gitu. Bukan cuma ke ibu tapi ke bapak juga. Bukan cuma bapaknya aja yang harus minum obat kuat, ibunya juga minum sari rapet ya. Di sini ada Ibu Sari, Ibu Jamu. Nah itu tuh ahlinya ta. Ibu kalau mau tanya soal jamu sok tanya ke beliau ahlinya. Ya Bu, ada kan Bu? Ayo Pak. Itu gimana? Ayo dong bos. Gimana testimoninya gimana? Testimoninya ML dong bos. ML. Mumpung bini gue nonton tuh bos. Mumpung bini gue nonton. Testimoni ML bos. Oh iya. Gimana? Coba ulangin gimana Tan? Gimana cara Ibu Aji ngajak Pak Haji? Ngajak Pak Haji. ML. Ya, gampang beliau mah Bu, tinggal dideketin. Iya. Kitanya harum, wangi gitu kan. Udah tinggal diselentotin aja nggak usah ngomong. Iya kan? Nggak usah repot. Udah dia bangun kesenggol doang bangun. Iya. Tepuk tangan dong. Iya dong. Masa mau kondangan doang dandannya apa ya? Harus dong. Masa punya duit bisa buat beli baju kondangan, buat beli baju haram nggak bisa. Harus lah itu, bener nggak Pak? Betul. Gitu. Coba tentang bicara ML ke pasangannya. Siapa yang mau nanya? Satu pertanyaan 100 juta. Ada nggak? Satu pertanyaan 100 juta. Tentang Pak Roni ke Bu Roni. Gimana dia? Gimana cara Bu Aji memuaskan Pak Haji? Caranya gampang Mbak. Nanti Mbak tambah ngebet ini. Gak apa-apa. Udah kesiapin bandot. Oh udah. Udah. Bandot double bandot. Soalnya saya khawatir Mbak deket-deket sama kuda kan. Saya bercanda. Bercanda maaf. Jadi bagaimana saya menawarkan ke pasangan saya, ya beliau karena sudah satu ilmu, satu guru, kitanya juga nggak usah repot gitu. Jadi cuma ngedip-ngedip doang udah paham mau nih gitu kan. Jadi beliau itu sudah membaca perilaku saya mana tuh yang lagi mau nawarin gitu. Gitu kalau dulu kan hubungan intim saya berdasarkan nafsunya saya. Ketika saya nggak mood, ketika saya nggak nafsu, saya nggak nawarin. Jadi hubungan intimnya cuma karena keinginan, bukan karena Allah Ta'ala. Harusnya karena Allah kan? ya. Gitu. Jadi ketika Pak Haji menyarankan, udah pokoknya ketika lu tawarin laki lu, utang lu lunas, saya semakin ini nih semangat nih. Jadi walaupun saya belum mudeng ilmunya, tetap aja saya tawarin biar lunas. Nggak apa-apa di awal-awal begitu. Gitu. Nah lama-lama kan beliau komplain juga kalau saya nawarinnya masih bau keringat.
Kemudian dari toko masih kotor-kotor bajunya. Ya mama kan punya baju yang bagus, kenapa mau dipakainya kondangan doang? Mama kan punya bedak, kenapa dipakai mau kondangan doang? Mau keluar baru sibuk dandan. Ayo dong pakai gitu di depan saya, biar saya juga semangat. Jadi saya juga berguru ke beliau. Gitu, belajar dengan beliau gitu. Beliau tuh maunya apa sih gitu. Tapi yang tadinya pembicaraan itu tabu dibicarakan, males kita bahas, kita jadi bahas karena kan mau terkabul hajatnya. Jadi motivasi tetap hajat terkabul memang di awal seperti itu. Kalau sekarang gimana Pak? Tepuk tangan dong. Burungnya kaget, baru disentuh langsung kaget, gubrak. Ya bahkan kan Pak Haji ngajarinnya kalau sambil ML kita sambil ijab. Iya, sambil ML sambil ijab. Gitu. Punya rumah 1000 meter, punya rumah 1000 meter, punya rumah 1000 meter. Ini enggak, alat kelamin gue panjang 1000 meter. Rumah bukan alat kelamin. Sambil istri ijab kan laki yang di atas pasti kan gitu. Pasti. Rumah tanah sebelah kebeli, tanah sebelah kebeli. Tanah sebelah kebeli, tanah. Tapi bener Pak, coba cerita, bener gak? Dulu tanah-tanah sebelahnya Betul. kan belum punya bapak kan? Belum. Coba cerita bos, pengalaman bos. Sebelah-sebelah jadi milik bos. Iya, dulu Wasilahnya ML bos. di sebelah saya dulu tanah tuh nggak mau dijual sama saya. Padahal nempel gitu kan. Bahkan calo ada yang bilang jangan kasih tahu sebelah ya gitu. Calo ngomong sama saya, itu mau dijual tempat tuh, gitu. Bayarin. Kata dia nggak boleh jual kemari gitu. Bahkan sampai sama orang tuh udah ditawar, sudah makan panjer 4 kali 4,5 juta. Sama saya dikasih cuman 3,5 juta. Itu pun dia udah syariat, udah kemana-mana, kata kiai katanya nggak bakalan laku dijual kemana-mana kecuali ke sebelah. Gitu. Itulah dahsyatnya Ilmu sedekah plus ilmu ML. Tepuk tangan dong. Jadi kalau sambil ML perempuannya ngucap, karena semua perempuan yang pernah alat kelaminnya ditoblos ucapannya manjur banget. Jadi ucapan wanita yang alat kelaminnya udah pernah ditoblos. Ditoblos pakai apa? Nah, itu ucapannya manjur. Nah, perempuannya yang ucap, nanti yang lakinya pasti terkabul atau amin gitu. Bisa gak Bu? Kalau ibu memang kurang yakin, ibu sambil ML nanti sama bapak, video call sama saya, nanti saya pandu. Saya mentornya. Pak Haji menang banyak. Tepuk tangan dong, Pak Haji menang banyak. Aduh. Lanjut bos. Jadi Bu, ketika ML pun ada etikanya memang. Saya juga baru sadar ketika Pak Haji ajarkan itu. Bu, kalau ML nanti sebut hajat, Bapak amin. Bapak sebut hajat, Ibu amin. Saya bilang, saya diskusi sama suami saya, sebenarnya begitu apa enggak ya? Udah lu kerjain aja, manjur. Jadi selain itu dilakukan, saya jadi mudeng gitu. Mudengnya apa? Ngerti bahwa hubungan pernikahan itu ibadah terpanjang gitu. Dan ketika saya lakukan itu bukan berdasarkan nafsu, tapi berdasarkan Allah Ta'ala, berdasarkan saya menawarkan beliau ingin punya pahala, ingin punya sedekah, kan begitu. Nah itu Allah kabulkan hajat saya. Dan jeleknya kita ketika suami kita misalnya melehoy Bu, lemas, nah itu omongan mulut kita tuh yang jelek. Pernah nggak Bu kalau Pak Ibu ketika hubungan intim ibunya bilang Bapak ganteng? Pernah nggak? Nggak pernah. Ayo Bapak kuat, Bapak ganteng. Enggak, yang ada hinaan, ada cekat. Alah Bapak mah bentaran doang, paling ketemu juga beres. Ngomongnya begitu. Apaan sebentar doang udah keluar. Itu nggak boleh Pak. Masa istri ngomong begitu. Harus kita ngomongnya yang terbaik buat suami kita. Aduh papa, ini kok meleot.
Lebih parah. Kalau melewat suaminya jangan diejek-ejek. Jadi kalau melewat jangan diejek-ejek ya Bu. Jangan pantang aja. Dengerin nih petuah guru kita, Ratu ML. Tepuk tangan dulu dong. Petuah dari Ratu ML. Coba Bu, motivasi Bu. Biar... Jadi saya juga dulu gitu. Ketika suami saya melewat, males amat maladin papa gitu kan. Paling sebentar ngotor-ngotorin doang, mama mesti mandi lagi gitu kan. Puasnya enggak gitu kan. Nah akhirnya sayalah yang merubah diri. Kata Pak Haji, ucapan adalah doa. Saya praktekin dong. Jadi ucapan itu doa dipraktekin di setiap kondisi dan situasi. Sikon. Sikon, situasi dan kondisi. Gitu. Jangan pas berdoa mau hajat terkabul aja, mau ML juga ucapan itu doa. Coba bilang papa ganteng, ayo pasti kuat, gitu kan? Pasti bisa, pasti enak, pasti keras, ya Pak Haji. Iya. Bisa gak begitu Bu? Harus bisa. Kok yang jawab yang depan, yang tengah mana? Yang depan muda-muda, yang tengah malampir ya. Iya. Jadi saling memuji Pak. Jadi si istri memuji suaminya, suami juga memuji istrinya. Wah istri juga kalau lagi ML dipuji luar biasa, makin hot Pak. Itu kan dipuji, puji saya lagi dong gitu. Saya suruh, dulu saya nggak ngerti. Jadi ketika saya pengen pujian dari suami saya nggak minta. Saya cuma nahan pengen dipuji gitu. Jadi sekarang karena ilmunya sudah sering terbuka gitu kan. Apa yang ada di hati kita bicarakan dengan baik. Papa puji saya dong gitu. Jadi dianya juga mudeng, oh mau dipuji. Ya udah dipuji tuh kayak Pak Haji yang pulen. Jadi belajar dari beliau gitu. Memang beliau tidak secara langsung mengajarkan, tapi saya banyak belajar gitu dari ucapan. Kan ibu-ibu pernah kan kalau saya ngomong pulen. Karena suami ibu nggak pernah muji alat kelamin ibu pulen. Makanya Ayo, Pak, saya aku, aja Pak. muji ya. Aduh si pulen. Kenapa si pulen celana dalamnya dibalik? Kenapa si pulen kok nggak pakai celana dalam? Karena suami ibu nggak pernah muji. Ya udah gue udah gitu. Ya, jadi nanti dipuji suaminya ya. Papa pasti kuat, papa pasti lama. Papa pasti kuat, papa pasti lama. Nah, sambil supaya benar-benar tercipta kuat, ibu cari sumpit pangsit. Tebak tangan dong. Wow, luar biasa, sumpit pangsit. Yang itu di cancel, jangan dipraktekin. Nanti beneran lagi Pak Haji. Dadah, humor. Yang ada masuk UGD ya. Jadi saling memuji dalam hubungan intim, dalam rumah tangga itu penting. Bisa gak Bu? Mulai ya. Saya mau kualitas ML-nya ada, biar hasilnya juga luar biasa ya. Tinggal diatur aja, ibu maunya di atas, ya udah suami maunya di atas, ya ibu yang ngalah dah, ibu di bawah. Karena suami tetap mau di atas. Jangan ego, enggak aku di atas. Akhirnya ML enggak. Berantem iya. Iya, biasa kan kalau istri, aku mau di atas, kebetulan kan suaminya nggak mau. Ya udah kita sebagai istri ngalah. Pokoknya istri harus banyak ngalah. Udah istrinya di bawah, suami biar di atas. Soalnya kalau ribut-ribut, ML juga enggak, yang ada tempat tidurnya ambruk. Gubrak. Udah rumahnya dempet-dempet sama tetangga, kan dempet sama tetangga temboknya. Jadi tetangga takut dengar dakduk. Makanya kalau bisa punya rumahnya 1000 meter, biar antara rumah kita sama rumah tetangga ada pekarangan. Jadi nggak bunyi dakduk. Ya iyalah. ML enggak, yang ada tembok bolong. Duk.
Ganas banget ya. Ya iyalah, orang bukan alat kelamin laki-laki tapi mesin bor. Tepuk tangan dong. Wow. Ayo bos, satu lagi, dikit lagi. Jadi saling puji itu bukan di ML aja, di masakan atau di apakah. Jangan kita cari-cari mulu kesalahan pasangan kita gitu. Jadi yang dilihat kejelekannya aja, kebaikannya enggak. Jadi gimana mau romantis gitu. Yang dilihat kejelekannya, toh manusia itu memang tidak sempurna kan. Kalau kita mau suami kita sempurna, tanyain dong diri kita, saya sebagai istri udah sempurna belum? Kan begitu. Jadi kesempurnaan itu di mana letaknya? Ada pada syukur kita gitu. Jadi mensyukuri bagaimanapun keadaannya, kondisinya suami kita, istri kita itu sangat baik. Gitu. Ketika masak, walaupun keasinan enak mama, besok masak lagi. Ya kan Gitu. istri kalau masak suka keasinan. Aduh mama enak banget. Iya, tapi habis ngomong begitu muji, bapak langsung ke toilet ya. Aduh mama enak banget sayurnya. Aduh mama kayak gitu. Kalau Pak Roni gitu, kalau keasinan mama besok tambah lagi ya garamnya gitu. Iya. Suruh ditambahin garamnya. Bini gue nonton sambil senyum-senyum bang. Kelakuannya papa.